warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dasar statistika dan juga penyajian data. Oke, kita mulai saja. Jadi ini merupakan pertemuan pertama ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, jadi siswa dapat memahami tentang pengertian dasar statistika dan juga memahami tentang penyajian data statistika. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang data. Jadi, data adalah kumpulan keterangan-keterangan suatu kejadian atau objek, baik berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Kemudian selain data ada yang namanya datum, adalah masing-masing keterangan dari data. Di sini diberikan contoh, misalkan ada nilai ulangan matematika kelas 12 SMKX, yaitu 70, 85, 78, 65, 90, 75, 60, 80, 80, 65. Kemudian, mana yang disebut data dan mana yang disebut datum. Nah, dari masalah di atas, maka yang disebut data adalah kumpulan nilai ulangan matematika. Sedangkan datumnya adalah masing-masing nilai, misalnya 70, 85, dan seterusnya. Jadi, yang merupakan data adalah nilai ulangan keseluruhannya. Sedangkan datumnya adalah masing-masing datanya. Jadi, satu persatu ini. Tuh. Berikutnya, istilah dalam statistika yang lain, berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif, apabila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Jadi seperti contoh tadi, itu termasuk data kuantitatif, karena berupa bilangan atau angka. Kemudian berikutnya yang kedua ada data kualitatif. Apabila data yang ada bukan berupa bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas suatu objek. Jadi misalnya data tentang kegemaran siswa. Tuh, jadi itu adalah merupakan sifat-sifat. Lalu ada statistik dan statistika. Ukuran yang mewakili kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan disebut statistik. Sedangkan statistikanya adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Itu disebut dengan statistika. Atau bisa juga dibilang kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Lanjut, ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Contohnya, ingin diketahui pendapat pelajar SMK di Lampung mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja, atau mengikuti kursus setelah lulus sekolah. Salah satu sekolah yang dijadikan contoh adalah SMK Y. Nah, dari contoh ini, mana yang disebut populasi dan mana yang disebut sampel? Kita lihat dari pengertiannya tadi, kalau populasi kan keseluruhan objek. Maka yang jadi populasi dari contoh tersebut adalah pasti seluruh pelajar SMK yang ada di Lampung. Nah, jadi populasinya adalah seluruh siswa SMK di Lampung. Lalu yang menjadi sampel itu adalah sebagian dari populasi, atau bisa juga sampel itu disebut contoh. Nah, jadi yang sebagai contohnya adalah siswa di SMK Y. Gitu. Berikutnya yaitu kita masuk ke studi kasus. Jadi itu tadi istilah-istilah yang ada dalam statistika.
Dan sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyajian data. Tetapi sebelumnya, di sini Ibu berikan ada sebuah kasus, yaitu ada daftar berat badan 60 siswa SMP X. Jadi di situ ada sebaran data seluruh berat badan dari 60 siswa. Nah, dari data ini ya, dari keseluruhan data ini akan disajikan ke dalam beberapa bentuk. Oke. Jadi bentuk yang pertama yaitu ada dalam bentuk tabel atau daftar. Jadi dari keseluruhan data, kemudian dibuatlah sebuah tabel sehingga terbentuk seperti ini. Jadi berat badan 40 kg ada 6, kemudian 41 ada 12, 42 ada 15, 43 ada 18, dan 44 ada 9 orang. Sehingga kalau dijumlah adalah 60 ya. Jadi sama dengan banyaknya data yang tadi. Penyajian data yang kedua yaitu diagram batang. Ini bisa kita lihat kalau di diagram batang bentuknya dia seperti grafik, jadi terdiri dari dua sumbu, ada sumbu yang mendatar atau yang horizontal dan juga sumbu vertikalnya. Di sini untuk sumbu yang mendatar atau sumbu X-nya itu adalah berat badan, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah banyak siswa. Yang ketiga itu adalah diagram garis, ya hampir mirip dengan diagram batang. Kalau tadi diagram batang kan terdiri dari dibentuk dalam kotak-kotak, tapi kalau untuk diagram garis itu dinyatakan dalam bentuk titik saja. Jadi dari suatu data diambil titiknya, ambil lagi titiknya sampai selesai, kemudian dari titik-titik itu dihubungkan, saling dihubungkan sehingga terbentuk seperti inilah diagram garisnya. Tuh. Kemudian yang keempat ada diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran itu terbagi menjadi dua, yang bisa dinyatakan dalam bentuk derajat. Jadi seperti ini ya, dari data tadi kita ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian bisa juga yang kedua adalah dalam bentuk persen. Nah, diagram lingkarannya seperti ini. Sebenarnya sama saja, hanya berbeda dalam bentuknya. Yang satunya dalam bentuk derajat, yang satunya dalam bentuk persen. Dan perlu diingat, kalau dalam bentuk derajat, di sini satu lingkaran penuhnya itu adalah 360 derajat. Sedangkan untuk persen, satu lingkaran penuh ini dia adalah 100%. Kemudian di sini kan ada lambang siku-siku, ya, lambang siku-siku dari yang warna biru ini, yang 42 kg. Kalau dia dalam bentuk derajat, maka lambang siku-siku ini artinya 90 derajat. Sedangkan untuk yang persen, kalau ada siku-siku, artinya dia adalah 25%. Untuk penyajian data yang kelima, yaitu diagram batang daun. Jadi, ini batang menyatakan angka puluhan dan daun menyatakan angka satuan. Kalau untuk diagram batang daun, dia bentuknya juga seperti tabel, seperti ini, di mana untuk batang kan tadi menyatakan angka puluhan dan daun menyatakan angka satuan. Jadi data yang sebenarnya, di sini kalau batangnya diambil contoh ya, di sini 4, berarti daunnya juga 4, maka datanya adalah sebenarnya 44. Kemudian di sini kalau batangnya 4, daunnya 7, berarti data sebenarnya adalah 47. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir yaitu adalah 97. Lalu yang keenam ada diagram kotak garis. Atau bisa juga kita sebut statistik 5 serangkai. Nah, di sini terdiri dari garis, kemudian ada kotak lagi, kemudian ada garis. Di mana anggota-anggotanya atau disebutnya 5 serangkai tadi terdiri dari yang pertama X-min atau data terkecil. Lalu Q1 atau kuartil 1.
kemudian Q2, kuartil 2, dan Q3, kuartil 3, lalu yang terakhir adalah X-max atau data terbesar. Nanti untuk kuartil itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang ketujuh ada histogram dan poligon frekuensi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau histogram, dia lebih mirip seperti diagram batang, namun saling berhimpit. Kalau tadi diagram batang itu berjarak, kalau sekarang histogram itu tidak ada jaraknya antara data yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, dari histogram ini, diambil masing-masing titik tengahnya, seperti kita mau membuat diagram garis, lalu dihubungkan, maka akan terbentuk yang namanya poligon frekuensi. Ini contoh. Bentuknya seperti ini, jadi histogram dipasangkan dengan poligon frekuensi. Lalu yang terakhir ada yang namanya ogive. Ya. Ogive dia seperti diagram garis, tetapi lebih halus, dia bentuknya kurva. Ogive terdiri dari dua, ada ogive positif dan ogive negatif. Nah, jika ogive positif, maka grafiknya akan semakin naik. Sedangkan untuk ogive negatif, dia akan semakin turun. Tuh. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.